Nah, ini adalah rangkaian backup DC ya untuk alat hotspot atau untuk Wi-Fi modem ya. Ini kapasitasnya 24 Ah ya. Ini udah diuji dan terbukti bisa bertahan sampai 28 jam. Jadi udah cukup lah, udah lebih dari cukup. Sebenarnya untuk yang matinya sering ya, matinya misalkan sejam hidup lagi, mati lagi. Nah, ini nggak perlu 24 Ah, 6 Ah juga udah cukup ya untuk backup yang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan mati lampunya sering seharian, nah ini rekomendasi 24 Ah ya baterainya. Sekarang ini lagi proses charging ya. Ini ada banyak dijual di toko online. Baterai ini ketika habis 10 volt ini menggunakan daya 110 watt ya ketika ngecas awalnya. Gak lama kelamaan ini akan berkurang kalau diukur pakai wattmeter, tegangan listriknya itu akan menurun sampai 0 watt. Kalau ini ada beban lain, jadi ketika udah full itu nggak akan 0 watt gitu, tapi ada beban lain karena ini ngecas sambil memberi tegangan ke alat hotspot gitu kira-kira. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Nah, ini baterai. Nah, ini alat charger. Inputnya ini dari sini. Untuk yang ke sini ini ke alat hotspot ke sana. Ini adalah relay. Jadi ketika mati listrik dia akan otomatis menghubungkan ke sini. Tapi ketika listrik hidup dia akan otomatis menghubungkan ke sini nih, ke power supply ini ya. Sebenarnya ini gampang tapi semerawut gini jadi terlihat susah. Nanti udah selesai terapi terlihatnya. Kalau ini kan masih uji coba jadi karena ini menggunakan casan khusus ya. Saya juga punya sih casan nih. Nah, ini casan aki ya. Ini jangan dipakai untuk ngecas baterai lithium, jangan ya. Di sini juga ada peringatan nih, tidak boleh. Do not use this product to charge the lithium battery itu kan. Ini khusus untuk aki ya. Makanya saya nggak gunakan ini. Walaupun ada tutorial di YouTube sebelah menggunakan casan aki. Sayang ini baterainya nanti cepat rusak ya. Karena baterai ini per selnya itu mahal ya, 250 ini satu biji ini. Kalau yang baru itu lebih mahal lagi, tergantung toko, tergantung AH-nya ya, daya tampungnya. Kalau ini sih dikhususkan untuk charger lithium, ini bisa ngecas dari 1,5 sampai 12 volt ke atas lah. Ini kalau nggak pakai kipas ini bisa meleleh, apalagi ketika ngecas di awal itu berat banget, di ini sampai panas. Ini keduanya juga panas nih untuk ngecas ya. Nah, ini kalau sedang ngecas ini masih biru, kalau ininya merah nih berarti minta dicas. Kalau ini nyala, ini hijau, ini berarti mendekati penuh atau penuh ya. Kita terlihat perpindahan ini dari sini ke hijau, jangan dulu dilepas ya. Biarkan dulu sampai benar-benar full. Ini nggak bakal ngecas lagi, 0 volt yang keluar kalau full. Walaupun sudah hijau, biarkan aja. Nanti udah lama baru cabut ya. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini adalah PSU power supply. Ini inputnya 220 volt. Ini outputnya dimentokkan aja ke 14 volt. Nah, yang ini yang tadi yang charger itu ya. Karena ini maksimalnya sih 5 ampere, dimentokkan ke 5 ampere, outputnya disetting ke 13,8 volt ya. Yang lebih supaya awet baterai. Nah, yang ini baterainya yang tadi baterai lithium. Nah, ini relay ya. Relay atau switch ya. Ini ketika mati lampu dia akan otomatis menghubungkan ke baterai, tapi ketika hidup lagi lampu dia akan otomatis ke power supply ya dari tegangan PLN. Setelah relay ini ada step up, step down ya. Ini tergantung kebutuhan sih, karena saya menggunakan dua alat yang menggunakan dua jenis tegangan, 124 volt ya. Biasanya 24 volt itu untuk router atau access point outdoor ya. Atau mikrotik biasanya menggunakan 24 volt, dan untuk 12 volt itu biasanya modem atau router-router yang biasa. Tapi kalau misalkan hanya punya router yang 12 volt ini nggak perlu sih. Ini cukup sambung ke sini aja nih langsung ke switch-nya. Satu ini nggak perlu. Tapi karena saya punya dua router yang beda tegangan, saya harus seperti ini. Karena dari sini cuma 14 volt ya, nggak mungkin bisa ngangkat access point yang 24 volt. Jadi kita perlu step up ya. Nah, dari step up, kita turunkan lagi ke step down. Nah, ini relay ini ada jeda ya. Di ketika perpindahan dari baterai ke PSU, begitu juga sebaliknya itu ada jeda sekian detik ya. Lampu udah hidup baru tek gitu. Lampu mati baru tek gitu. Jadi perpindahan ini akan menyebabkan restart ya, atau mati sebentar hidup lagi gitu. Fungsi elko di sini itu seperti itu, untuk mengisi kekosongan tegangan ya. Makanya ditambahkan elko ya, minimal 10 mikro ya. Tergantung berapa banyak perangkat yang kita tambahkan, minimal 10 mikro ya. Kalau misalkan 10 mikro masih nge-restart, ditambah lagi, misalkan beli lagi 10 mikro jadi 2, masih restart lagi tambah 3, dan seterusnya tergantung perangkatnya berapa gitu. Ini berhasil ya. Jadi ketika perpindahan ini cetek ini, perangkat itu nggak nge-restart, nggak mati hidup lagi, nggak. Nah, ini fungsi elko di sini. Nah, gitu. Jadi mengisi kekosongan perpindahan tegangan dari ini ke ini ya.
Walaupun memang perpindahan itu sangat cepat, tapi tetap si perangkat itu walaupun perpindahannya 0, sekian detik tetap mati gitu. Mati sebentar itu lagi gitu. Kalau perpindahannya 5 detik ya mati 5 detik baru hidup gitu. Jadi seperti ini rangkaiannya. Begitu aja sih. Buatnya gampang sih, sederhana tapi ini berfungsi ya. Berfungsi dengan baik. Kalau mau dicoba silahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.